Vocational High School One Karangdadap is a school that is in grade math. It is located on Kedongkebo Street, number 6, Karangdadap District, Pekalongan, Regency, Kentol, Jawa. Hello everyone, let me introduce myself. My full name is Aura Sumaya, you can call me Aura. I'm from the 10th grade of MPLB 3. My major is Office Management and Business Service. Office Management and Business Services or MPLB is one of the majors at SMK Negeri 1 Karangdadap, which contributes to making students have a concentration in administration, office information technology, archivos, manuscript typing, telephone handling, petty cash, and data entry. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aura Sumaya dari kelas 10 MPLB 3 SMK Negeri 1 Karangdadap. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang jenis-jenis pelanggan. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu pelanggan? Pelanggan merupakan instansi, lembaga, organisasi, ataupun orang yang membeli produk atau jasa perusahaan secara rutin atau berkesinambungan karena produk atau jasa yang dibelinya merasa sangat bermanfaat. Dapat dikatakan juga pelanggan yakni orang-orang yang memberikan perhatian penuh terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, menariknya jenis-jenis pelanggan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pelanggan internal, yang kedua ada pelanggan eksternal, dan yang ketiga pelanggan perantara. Nah, mari kita bahas ya satu-satu. Yang pertama ada pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan internal yang membeli suatu produk atau layanan dijual kembali ke orang lain. Mereka dapat berupa agen, lembaga, atau organisasi yang mendistribusikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Jadi, secara sederhana, pelanggan internal dapat diartikan sebagai perwakilan penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan. Contoh, mereka yang termasuk dari pelanggan internal adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang. Adapun hal-hal yang diperlukan pada pelanggan internal, diantaranya seperti kerja kelompok, kerjasama, sistem dan struktur kerja yang efisien, pekerjaan yang berkualitas, pengiriman yang tepat waktu. Yang kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan secara langsung untuk diri sendiri. Pelanggan eksternal dapat disebut juga sebagai pelanggan akhir. Contoh pelanggan eksternal adalah seorang ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan secara rutin setiap bulan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pelanggan eksternal, di antaranya yaitu kesesuaian antara kebutuhan dari produk maupun jasa, kualitas dari produk maupun jasa, harga yang kompetitif antara perusahaan satu dengan lainnya,
pengiriman serta pelayanan yang tepat waktu. Yang ketiga ada pelanggan perantara. Selain pelanggan internal dan pelanggan eksternal, terdapat pula pelanggan perantara yang bertindak sebagai perantara produk. Pelanggan perantara dapat berupa individu atau kelompok tertentu, tidak jauh berbeda dengan pelanggan internal. Pelanggan perantara juga tidak mengonsumsi atau menggunakan produk untuk diri sendiri. Hanya saja pelanggan perantara tidak berasal dari lingkup perusahaan, melainkan individu atau kelompok tertentu yang mendistribusikan produk. Contoh pelanggan perantara adalah reseller produk sepeda, pedagang toko, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi jenis-jenis pelanggan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Cakep semanten video ingkang kula andharaken. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan tembung utawi materi ingkang sampun kula andharaken. Mugi-mugi napa ingkang sampun kula andharaken saged migunani kangge kita sedaya. Matur nuwun.